Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Musdalifah dengan NIM 23083041006 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Sastra. Hari ini saya akan membahas tentang strategi pengajaran bahasa Indonesia yang efektif di sekolah. Nah, melalui video ini kita akan mempelajari beberapa strategi pengajaran yang dapat membantu guru bahasa Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pengajaran di kelas. Dengan strategi ini diharapkan siswa lebih memahami materi dan termotivasi untuk belajar. Adapun strategi pengajaran. Nah, strategi pengajaran adalah cara atau metode yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, strategi yang tepat diperlukan agar siswa dapat memahami keterampilan berbahasa seperti membaca, menulis, menyimak, dan berbicara secara efektif. Nah, adapun pengajaran bahasa Indonesia yang efektif itu tidak hanya meningkatkan sebuah kemampuan siswa dalam berbahasa, tetapi juga melatih keterampilan berpikir kritis serta mengembangkan kreativitas dan memahami budaya Indonesia. Dengan strategi yang baik, guru dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah, pada pendekatan contextual teaching and learning adalah metode yang menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi yang nyata serta relevan dengan kehidupan siswa. Pendekatan ini bertujuan agar siswa dapat memahami materi dengan lebih baik serta mudah karena merasa materi tersebut dengan pengalaman sehari-hari. Nah, dalam contoh implementasinya yakni ketika mengajarkan sebuah teks deskripsi, guru bisa membantu atau meminta siswa mendeskripsikan lingkungan sekolah mereka atau tempat wisata yang pernah mereka kunjungi. Untuk materi menulis, guru bisa memberi tugas membuat teks narasi serta pengalaman liburan atau aktivitas harian. Adapun manfaatnya yakni dapat membantu siswa memahami konsep abstrak dengan contoh nyata sehingga pembelajaran terasa lebih bermakna. Yang kedua itu pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah strategi yang melibatkan di mana siswa dapat bekerja sama dalam suatu kelompok kecil guna menyelesaikan tugas tersebut atau menyelesaikan masalah atau bisa saja mendiskusikan suatu materi. Nah, strategi ini dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi, berpikir kritis, serta bekerja sama dengan tim. Contoh yang kedua yakni siswa dapat membagi ke dalam kelompok kecil atau menganalisis unsur intrinsik cerita pendek seperti tema, alur, dan karakter. Nah, dalam diskusi kelompok, siswa dapat menentukan penyelesaian konflik dalam cerita fiksi yang dibicarai bersama. Dalam bermain peran atau role play untuk memahami dialog atau wawancara dalam pembelajaran berbicara, mendapatkan manfaat seperti yang pertama itu meningkatkan kemampuan siswa dalam bersosialisasi atau meningkatkan kemampuan sosial siswa. Yang kedua, yakni memahami. Siswa dapat memperkaya pemahaman melalui diskusi atau tukar pikiran. Yang ketiga itu yakni siswa dapat mendorong aktif dalam proses pembelajaran mereka. Adapun teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam pengajaran bahasa Indonesia. Nah, teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam pengajaran bahasa Indonesia. Guru dapat menggunakan berbagai media seperti video pembelajaran, aplikasi pembelajaran online, atau platform interaktif untuk menyampaikan materi. Contohnya menggunakan video animasi untuk menjelaskan unsur intrinsik cerita rakyat seperti tema, latar, dan karakter. Nah, adapun manfaatnya dari aplikasi tersebut seperti aplikasi Quizizz atau Kahoot untuk latihan soal ejaan atau tata bahasa. Nah, dalam membuat presentasi interaktif seperti menggunakan PowerPoint atau Canva yang berisi visual menarik untuk menjelaskan prosedur tersebut. Nah, dapat membagikan tugas melalui Google Classroom atau mengadakan diskusi online seperti melalui platform Google Meet atau Zoom.
Adapun manfaatnya seperti menarik perhatian siswa dan membuat pembelajaran lebih interaktif, mempermudah guru dalam memberikan umpan balik secara real time. Yang ketiga, memperkenalkan siswa pada teknologi yang relevan di era digital seperti sekarang ini. Nah, jadi strategi pengajaran bahasa Indonesia yang efektif meliputi pendekatan yang kontekstual, pembelajaran kolaboratif, serta penggunaan teknologi. Dengan menerapkan strategi ini, guru dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap pembelajaran tersebut. Nah, saya mempunyai pertanyaan untuk pada teman-teman sekalian. Menurut Anda, strategi apa yang paling efektif digunakan dalam kelas Anda? Atau apakah ada cara lain yang bisa diterapkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia? Itu saja pertanyaan saya. Jika berkenan untuk dijawab, silahkan menjawab pertanyaan tersebut di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya harap pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk berbagi video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.